Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ruben Tuhmena. Pada video tutorial kali ini saya akan menjelaskan tentang uji model pengukuran pada model persamaan struktural atau Structural Equation Modeling. Teman-teman, ada dua jenis model pada persamaan struktural, yaitu model pengukuran dan model struktural. Model pengukuran berkaitan dengan hubungan antara indikator dengan konstruk laten, sedangkan model struktural berkaitan dengan hubungan antar konstruk laten. Teman-teman, sebelum dilakukan analisis pada model struktural, maka terlebih dahulu dilakukan analisis model pengukuran. Tujuannya untuk mengetahui apakah indikator yang digunakan mampu mengukur konstruk latennya. Teman-teman, apa sesungguhnya yang dimaksud dengan model pengukuran? Model pengukuran adalah gambaran hubungan-hubungan antara indikator, yaitu variabel observasi, dengan konstruk yang diukur, yaitu variabel laten. Model pengukuran digambarkan dengan anak panah mengarah dari variabel laten ke variabel observasi. Analisis estimasi model pengukuran menggunakan confirmatory factor analysis dengan syarat koefisien lambda sama dengan lebih besar dari 0,60. Teman-teman, uji model pengukuran dapat menggunakan chi-square, C-min per df, probabilitas, GFI, AGFI, CFI, TLI, RMSEA, dan lain-lain, teman-teman. Pada model pengukuran kita kenal ada variabel eksogen atau variabel bebas, teman-teman, dan variabel endogen atau variabel terikat. Kontribusi variabel observasi terhadap variabel laten dikenal dengan koefisien lambda atau loading factor, teman-teman. Selanjutnya, teknik estimasi model. Jenis estimasi model yang digunakan sangat tergantung pada jumlah sampel, teman-teman. Jika sampel antara 100 sampai dengan 200, maka teknik estimasi yang digunakan adalah maximum likelihood. Bila sampel antara 200 sampai dengan 500, maka teman-teman dapat menggunakan maximum likelihood maupun generalized least square. Sedangkan jika sampel lebih dari 2500, maka teman-teman dapat menggunakan asymptotically distribution free. Untuk kriteria goodness of fit model, ada beberapa kriteria yang digunakan. Yang pertama, chi-square. Nilai chi-square ini diharapkan kecil, teman-teman. Kemudian RMSEA. Diharapkan nilai RMSEA ini lebih kecil dari 0,08. Selanjutnya GFI, cut off values lebih besar dari 0,90. AGFI, cut off value lebih besar dari 0,90. Kemudian C-min per df, cut off value lebih kecil dari 2 menurut Bohr, sedangkan menurut Witten lebih kecil dari 5. Kemudian Tucker-Lewis Index lebih besar dari 0,90 menurut Arbuckle dan 0,95 menurut Hare. Sedangkan CFI lebih besar dari 0,95 dan NFI lebih besar dari 0,90.
Kemudian PNFI semakin tinggi semakin baik, begitu juga dengan PGFI. Untuk measurement model fit digunakan construct reliability lebih besar dari 0,70 dan average variance extracted lebih besar dari 0,50. Untuk pengelompokan validitas model, teman-teman, terdapat 4 jenis pengukuran. Yang pertama, basic goodness of fit menggunakan chi-square dan statistically significance of chi-square. Yang kedua, absolute fit measure menggunakan GFI, AGFI, RMSR, SRMR, dan RMSEA. Kemudian incremental fit indices menggunakan NFI, CFI, TLI, dan RNI. Sedangkan parsimonious fit indices menggunakan parsimony ratio, PGFI, dan PNFI. Dalam tutorial ini kita akan menggunakan 3 jenis pengukuran, teman-teman: basic goodness of fit, absolute fit measure, dan incremental fit indices. Selanjutnya, data yang akan kita gunakan dalam perhitungan model pengukuran terdiri atas variabel kepemimpinan dengan 4 indikator, kemudian variabel iklim organisasi, variabel kepuasan kerja, dan variabel kinerja masing-masing 5 indikator, teman-teman. Sebelum melakukan perhitungan uji model pengukuran, terlebih dahulu kita akan menggambar model pengukuran untuk setiap variabel, teman-teman. Pertama, kita akan menggambar model pengukuran variabel kepemimpinan yang terdiri atas 4 indikator. Teman-teman dapat melihat pada video saya yang lain jika teman-teman ingin mengetahui lebih jauh tentang cara menggambar model penelitian. Kita akan menggunakan data yang tersimpan pada program SPSS, teman-teman. Oleh sebab itu, sebelum melakukan perhitungan, kita integrasikan dulu datanya. Kemudian kita pindahkan variabelnya ke dalam gambar. Teman-teman klik tahan, kemudian bawa ke variabel observasi. Selanjutnya, teman-teman dapat menulis syarat modelnya. Tujuannya agar setelah dilakukan perhitungan, hasil perhitungan bisa nampak pada syarat model itu, teman-teman. Dengan demikian, teman-teman dapat langsung melihat hasil perhitungannya tanpa perlu melihat hasil perhitungan pada teks output, teman-teman. Teman-teman dapat menulis mengikuti apa yang saya tulis dan pastikan bahwa teman-teman tidak melakukan kesalahan dalam penulisan, teman-teman. Jika terdapat kesalahan dalam penulisan, program AMOS tidak akan mengeluarkan atau tidak akan menampilkan hasil perhitungannya, teman-teman. Jenis alat ukur model yang kita gunakan di sini adalah chi-square per df, probabilitas, GFI, AGFI, TLI, CFI, dan RMSEA, teman-teman. Sebelum melakukan perhitungan, teman-teman harus menyimpan gambarnya. Karena perangkat AMOS tidak akan melakukan perhitungan jika gambarnya belum disimpan, teman-teman.
Kemudian teman-teman klik view, lalu klik analysis properties, kemudian klik output. Teman-teman centang mengikuti yang saya lakukan. Selanjutnya klik analyze, lalu klik calculate estimates, kemudian klik panah merah. Teman-teman, hasil perhitungan yang muncul pertama ini adalah hasil dari unstandardized estimates. Nah, ini nampak ada beberapa nilai dari model fit yang tidak muncul, teman-teman. Kita perhatikan terjadi kesalahan dalam penulisan, yaitu pada item GFI, teman-teman. Untuk melakukan perbaikan, sebelumnya teman-teman harus menghilangkan hasil perhitungannya. Nah, teman-teman, setelah dilakukan perbaikan, kemudian dihitung, ternyata hasilnya muncul, teman-teman. Untuk menghilangkan hasil perhitungan yang tidak diperlukan, teman-teman klik pada objeknya, kemudian klik visibility, lalu klik pada show parameter untuk hilangkan centangnya. Kemudian jika teman-teman ingin memperbesar hasil perhitungan, teman-teman klik pada garis parameternya, kemudian klik parameter, lalu melakukan penyesuaian huruf, teman-teman. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai loading factor atau nilai lambda lebih besar dari 0,60, teman-teman. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa X1, X2, X3, X4 ini merupakan alat ukur yang baik bagi variabel laten kepemimpinan. Selanjutnya kita perhatikan model fitnya. Chi-square-nya cukup kecil, probabilitasnya lebih besar dari 0,05, C-min per DF-nya lebih kecil dari 2, GFI, AGFI, TLI, CFI lebih besar dari 0,90, bahkan 0,95, sedangkan RMSEA lebih kecil dari 0,08, teman-teman. Teman-teman dapat melihat hasil perhitungan lengkapnya dengan cara klik view, kemudian klik text output, lalu klik estimates. Nah, nampak probabilitasnya jauh di bawah 0,05, teman-teman, sehingga bisa disimpulkan bahwa X1, X2, X3, dan X4 merupakan indikator yang cocok untuk menjelaskan variabel laten kepemimpinan, teman-teman. Untuk melihat hasil perhitungan model fit, teman-teman klik pada model fit, teman-teman. Selanjutnya kita copy hasil atau kita copy syarat model fitnya tadi, teman-teman, supaya tidak melakukan pengulangan dalam penulisan modelnya atau dalam penulisan syarat modelnya. Kemudian kita gambarkan model pengukuran yang baru untuk variabel iklim organisasi. Langkahnya sama dengan ketika kita menggambar variabel kepemimpinan tadi, teman-teman. Variabel iklim organisasi ini diukur dengan 5 indikator. Teman-teman harus mengintegrasikan model dengan data pada SPSS, teman-teman, sama seperti tadi pada variabel kepemimpinan. Untuk itu, teman-teman klik file, klik data files, kemudian klik pada filenya, lalu masukkan datanya atau masukkan variabelnya pada kotak variabel observasi, teman-teman, atau kotak indikator.
Kemudian teman-teman copy syarat modelnya tadi, ganti nama variabelnya dengan iklim organisasi, setelah itu teman-teman simpan gambarnya. Kemudian teman-teman klik view, klik analysis properties, kemudian klik mengikuti yang saya lakukan teman-teman. Selanjutnya klik analyze, calculate estimates, kemudian klik panah merah. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Dari hasil perhitungan terlihat bahwa terdapat satu indikator dengan nilai loading factor lebih kecil dari 0,60 teman-teman. Walaupun begitu, model fit terlihat sangat baik teman-teman. Probabilitasnya lebih besar dari 0,05, Cmin per df-nya lebih kecil dari 2, GFI lebih besar dari 0,90, AGFI lebih besar dari 0,90, TLI lebih besar dari 0,90, dan juga CFI, RMSEA lebih kecil dari 0,08. Jika teman-teman ingin mengeluarkan indikator dengan nilai loading factor yang rendah ini dari model pengukuran, maka teman-teman harus memiliki alasan teoritis yang kuat. Sebab kita tahu bahwa indikator-indikator dari variabel laten ini merupakan hasil dari telaah pustaka yang mendalam teman-teman. Teman-teman, jika kita mengeluarkan indikator dengan nilai yang rendah, model akan menjadi lebih baik. Sebelumnya kita pindahkan dulu nilai parameternya dari Y11 ke Y15 teman-teman. Kita coba untuk keluarkan indikator dengan nilai loading factor yang rendah tadi, teman-teman, nampak model menjadi lebih baik. Hal ini menjelaskan bahwa dalam mengukur variabel laten iklim organisasi adalah lebih baik menggunakan 4 indikator Y12, Y13, Y14, dan Y15. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan untuk model pengukuran variabel kepuasan kerja teman-teman. Kita integrasikan datanya, kemudian masukkan variabelnya pada kotak variabel observasi atau indikator. Jika terjadi kesalahan seperti ini teman-teman masukkan kembali pada kotak yang tepat, kemudian timpa dengan variabel yang lain. Dengan sendirinya akan terganti teman-teman. Selanjutnya teman-teman simpan gambarnya. Kemudian teman-teman buatkan model fitnya.
Selanjutnya teman-teman klik view, kemudian klik analysis properties, lalu centang mengikuti yang saya lakukan, kemudian klik analyze, lalu klik calculate estimates. Dari hasil perhitungan nampak bahwa nilai loading factor atau nilai lambda untuk semua indikator lebih besar dari 0,60. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel laten kepuasan kerja merupakan pengukur yang baik. Selanjutnya kita perhatikan model fit untuk variabel kepuasan kerja ini, teman-teman. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa semua syarat terpenuhi. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa model kepuasan kerja adalah model pengukuran yang baik. Selanjutnya kita mengukur variabel kinerja, teman-teman. Variabel kinerja juga diukur dengan 5 indikator. Kita hubungkan model dengan data, lalu teman-teman masukkan variabelnya ke dalam kotak indikator atau variabel observasi. Kemudian teman-teman tuliskan indikator model fitnya. Selanjutnya disimpan modelnya, teman-teman. Kemudian teman-teman klik view, lalu analysis properties. Selanjutnya klik analyze, calculate estimates, kemudian klik panah, teman-teman. Hasilnya seperti ini. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai loading faktornya untuk semua indikator lebih besar dari 0,60, teman-teman. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel kinerja merupakan alat ukur yang baik. Selanjutnya kita perhatikan model fit dari variabel kinerja ini, teman-teman. Chi-square cukup kecil, probabilitas lebih besar dari 0,05, C-min per DF lebih kecil dari 2, GFI, AGFI, TLI, dan CFI lebih besar dari 0,90, dan RMSEA lebih kecil dari 0,08. Kita dapat melihat hasil lengkapnya. Teman-teman klik view, kemudian klik text output, lalu teman-teman perhatikan bahwa nilai probabilitas 5 menjelaskan bahwa indikator-indikatornya sangat valid dalam mengukur variabel latennya. Kemudian model fitnya terlihat bahwa model fitnya sangat baik sebagaimana nampak pada hasil perhitungan di gambar, teman-teman. Baik teman-teman, demikian video tutorial untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman dapat membagi video ini kepada teman yang lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.